Selamat pagi seluruh warga gereja Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengundang semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian Mazmur nomor 25 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kami yang bersekutu dan beribadah kepadamu di sini di rumah kami. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian bersama dengan melakukan nyanyian rohani nomor 144 ayat 1 dan 3. Jemaat disilakan duduk dan sambil duduk mari kita naikkan litani keluarga.
Sebab keluarga adalah persekutuan yang berdoa, maka mari kita berdoa memohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa bagi dunia yang sakit oleh virus corona. Kami yakin Engkau ada dan tidak meninggalkan kami. Maka pulihkan dunia ini, ya Tuhan penyelamat kami. Kami berdoa dari tengah bangsa kami dan menyerahkan keamanan dan keutuhan dalam hidup seluruh masyarakat. Kami berdoa untuk sesama dalam kehidupan orang basudara. Ajar kami saling membantu sebagai wujud kami memberitakan Injil Kristus yang utuh. Kami berdoa kepadamu Tuhan sebab kami tidak takut dan cemas atas situasi ini. Kita angkat pujian bersama nyanyian Jemaat GPM nomor 51 ayat 1 dan 2. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu dan berpegang pada firman kebenaran-Mu. Sebab itu bimbinglah kami saat membaca dan mendengar pemberitaan firman-Mu di saat ini. Amin. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah di pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21 di bawah judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu,
haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali khotbah ini saya mengajak kita semua untuk melakukan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinyanyikan bersama, yang menggambarkan kepada kita tentang Tuhan yang baik itu mengasihi semua anak, tanpa memandang latar belakangnya, tanpa memandang asal-usul dan status sosial di dalam masyarakat. Pembacaan hari ini, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 ditentukan karena berkaitan dengan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin. Karena itu tema yang ditentukan oleh bangsa ini dalam peringatan Hari Anak adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan tagline-nya adalah Anak Indonesia Gembira di Rumah. Karena situasi
pandemik 19 ini mengakibatkan seluruh aktivitas berlangsung di rumah, termasuk anak-anak. Anak-anak belajar di rumah dan bermain di rumah. Dan karena itu tentu orang tua menjadi guru, berperan sebagai guru untuk mendampingi anak-anak supaya mereka betah belajar di rumah. Walaupun kita sadar bahwa tidak semua orang tua bisa berperan sebagai guru. Malah beberapa bulan ketika anak belajar di rumah, orang tua menjadi stres. Ketika melakukan wawancara, banyak orang tua yang menjadi stres. Karena harus berjuang untuk bagaimana mendampingi anak belajar. Bagaimana berperan sebagai guru di sekolah, mengambil peran para guru di sekolah dan dilakukan di rumah oleh orang tua. Dan mungkin saja anak-anak juga menjadi stres karena harus menyesuaikan diri, mamanya atau papanya sekarang berperan ganda sebagai mama dan papa, tetapi sekaligus sebagai guru. Yang tidak pernah punya pengalaman sebagai guru harus berperan. Jadi dua-dua pihak itu stres. Orang tua stres karena mesti memainkan peran sebagai guru, tapi anak-anak juga stres karena menyesuaikan diri dengan papa mamanya yang berperan juga sebagai guru. Tapi itulah yang mesti dilakukan. Menjamin bahwa hak anak untuk belajar terpenuhi, supaya dia bisa mewujudkan cita-citanya dan Indonesia semakin maju, dikatakan. Tapi situasi ini juga mungkin membuat anak tidak betah di rumah. Karena stres, karena orang tua stres. Kalau orang tua stres pasti marahnya lebih banyak daripada membimbing. Kadangkala anak juga mungkin merasa bahwa dia tidak nyaman di rumah. Kita bisa balik melihat ke belakang ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Dalam berbagai bentuknya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, caci maki, sumpah serapah, tetapi juga kekerasan seksual. Kekerasan-kekerasan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak dikenal, tetapi justru kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang dekat, oleh anggota keluarga. Karena itu mungkin sekali lagi anak-anak merasa terusik dan terusir dari rumah yang mestinya menjadi tempat yang aman, tapi justru banyak rumah tangga, banyak rumah yang tidak nyaman, tidak aman bagi anak-anak. Hal ini bisa kita lihat di dalam kisah Ismail dan Ishak. Bacaan hari ini menggambarkan bagaimana dua anak ini bisa bermain bersama, bercendah gurau bersama, sebagaimana anak-anak apa adanya. Kalau mereka saling menyakiti, beberapa saat kemudian sudah baikan lagi. Tidak ada dendam di antara anak. Tetapi justru kemesraan, kebersamaan, bermain bersama, bergembira bersama justru mengusik ketenangan orang tua. Dan karena itu kakak dipisahkan dari adiknya. Dan kalau kita bertanya kepada anak untuk dipisahkan, pilihannya pasti mereka memilih untuk tetap bersama. Adik dan kakak tidak mau dipisahkan oleh apapun, dengan alasan apapun. Tetapi kuasa orang tua tidak bisa dibantah.
adik dan kakak harus berpisah demi kepentingan kesenangan orang tua, sesungguhnya bukan anak. Dalam peristiwa Ishak dan Ismail yang melibatkan orang tua Sarah dan Abraham pada satu pihak dan Hagar pada pihak yang lain, kita bisa melihat penderitaan yang dialami sungguh luar biasa. Hidup Ismail terancam karena jauh dari kehangatan semua anggota keluarga, jauh dari sumber penghidupan. Makan dan minum menjadi ancaman. Tapi di sini dikatakan Allah mendengar tangisan anak. Sekali lagi, Allah mendengar tangisan anak. Tuhan tidak pernah diam. Dia mendengar jerit tangis anak yang terancam hidupnya. Dan karena itu melalui malaikat Tuhan mengingatkan sang ibu Hagar, jangan kau sedih, jangan kau susah, tapi bimbinglah anak ini, sebab anak ini akan kubuat dia juga menjadi bangsa yang besar. Dari ungkapan ini kita bisa melihat bahwa setiap orang tua diberi tanggung jawab. Bimbinglah anak ini. Jadi tanggung jawab membimbing, tanggung jawab mendidik, tanggung jawab membesarkan ada di pundak orang tua. Tanpa sadar kadangkala kita menyerahkan tanggung jawab ini kepada Allah yang sesungguhnya Allah memberikannya kepada kita. Jadi kepada setiap orang tua diberikan tanggung jawab, bimbinglah anak ini dan semua anak di dalam persekutuan jemaat dan keluarga. Bimbing mereka seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bukan seturut apa yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan sebagai orang tua. Sekali lagi tanggung jawab membimbing itu di dalamnya terkandung bagaimana menata kehidupan bersama di dalam keluarga supaya anak merasa aman berada di rumah. Papa dan mama menjadi teman setiap saat selalu dikatakan. Pada satu pihak orang tua, papa mama berperan sebagai orang tua, dan sekarang ditambah papa mama berperan sebagai guru. Tetapi ada saat di mana papa dan mama juga berperan sebagai teman dan sahabat. Supaya anak-anak bisa mencurahkan isi hati dan perasaan mereka. Anak-anak bisa curhat kepada papa dan mama kalau bisa bersedia menjadi teman yang rela mendengar keluhan dan isi hati dari anak. Apalagi di tengah situasi pandemik ini, ruang gerak anak terbatas. Tidak bisa berjumpa dengan teman di sekolah, di kampus, di tempat-tempat keramaian. Hanya bisa berjumpa dengan papa mama di rumah dan mungkin bisa curhat dengan teman melalui media sosial. Dan itu yang seringkali sulit kita lakukan. Jadi proses membimbing anak yang adalah
tugas yang diberikan Allah kepada setiap orang tua yang diwakili oleh Hagar sang ibu memang dimainkan paling kurang sekarang ini oleh tiga pihak sebetulnya. 3 pihak atau lebih yang bisa saya sebutkan: pihak orang tua di rumah, pihak sekolah, guru di sekolah, tetapi juga pihak para pelayan di gereja. Kalau di sekolah anak diisi kemampuan otaknya, intelektualnya, walaupun ada proses pembinaan mentalnya juga, tetapi lebih banyak isi kepalanya yang diisi. Orang tua membentuk hidup supaya anak itu bisa belajar ilmu hidup dari rumah. Anak belajar tentang ilmu hidup di rumah. Papa mama mengasihi semuanya tanpa pandang bulu, gitu ya. Orang tua meneruskan cinta kasih Allah kepada semua anak yang diungkapkan melalui lagu itu. Yang anak belajar dari papa dan mama di rumah bahwa ternyata orang tua itu tidak memilih kasih bagi semua orang yang ada di dalam rumah. Papa mama mengasihi semua. Papa mama mewariskan ilmu hidup kepada anak-anak di rumah. Dan pihak gereja sesungguhnya, para pelayan, membentuk spiritualitas dan karakter. Orang tua juga membentuk karakter dan spiritualitas anak di rumah. Pembentukan itu melalui nasihat, teguran, pemberitaan, tetapi yang paling penting di sini juga adalah melalui teladan hidup. Di tengah situasi putus asa dan hilang harapan, seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan hidup dan masa depan anak. Seolah-olah Hagar tidak lagi punya jalan dan pilihan untuk menyelamatkan Ismail anak itu. Dan karena itu dia menangis dan sudah putus asa, dia membuang anaknya, dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi di sini dikatakan Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat ada sumber air yang bisa menghidupi, yang bisa menyegarkan dan membangkitkan lagi semangat. Kadangkala sebagai orang tua kita juga merasa kehilangan akal bagaimana membimbing anak-anak. Sudah hilang akal, sudah angkat tangan, seolah-olah sudah tidak sanggup lagi membimbing, mendidik dan membentuk karakter anak. Di tengah situasi itu, Tuhan membuka mata hati, mata iman kita untuk menemukan jalan bagaimana membimbing anak-anak ini, bagaimana menemukan jalan-jalan yang baik untuk menyediakan masa depan bagi anak-anak. Saya pikir situasi pandemik atau virus corona ini juga membuat kita menjadi bosan, gitu ya, pada satu pihak, tetapi seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk membenahi hidup, untuk membimbing anak-anak menapaki jalan hidupnya. Ternyata bacaan hari ini mengingatkan kita, tidak. Selalu ada jalan. Ketika manusia merasa tak sanggup, ketika manusia merasa seolah-olah tidak ada jalan lagi, ternyata Tuhan membuka jalan bagi kita. Tuhan menyertai masa depan anak-anak, dikatakan di dalam bacaan ini. Tuhan menyertai
Ismail. Tuhan menyertai anak itu. Tuhan menyertai semua anak di tengah-tengah persekutuan jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih, di setiap keluarga-keluarga kita. Tuhan menyertai semua anak. Sekali lagi, apapun latar belakangnya, dan Tuhan membentuk karakter anak. Tuhan menyiapkan masa depan yang baik kepada anak. Tentu melalui papa dan mama, seluruh persekutuan. Sebab kadangkala papa dan mama mendidik, tetapi lingkungan tidak terbiasa untuk memberi juga pendidikan. Dan ini kesalahan yang sering kali kita lakukan. Kita melihat anak melakukan kesalahan di luar rumah, tidak ada orang yang menegur. Dan ini kesalahan. Tuhan menyertai anak melalui peran seluruh warga gereja, pemerintah, orang tua, guru di sekolah, dan seluruh stakeholder di dalam masyarakat, termasuk di dalam gereja. Karena itu di hari Anak Nasional yang sudah diperingati tanggal 23 kemarin, gereja mengambil tema pemberitaan untuk minggu ini adalah peduli anak tanpa diskriminasi. Sekali lagi, kalau tema Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju, maka tema pemberitaan gereja di minggu ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional adalah peduli anak tanpa diskriminasi. Karena itu di akhir khotbah ini saya ingin mengajak jemaat, mari kita teruskan cinta kasih Allah kepada semua anak dengan menciptakan keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita sebagai tempat yang aman bagi semua anak. Supaya anak mengalami bahwa di rumah itu ada rumput yang hijau, di rumah itu ada air yang tenang, sehingga anak tidak mencari rumput di luar rumah dan air di luar rumah. Sebab mungkin rumput dan air di luar rumah itu terlihat subur dan tenang, tetapi belum tentu. Sebab teman yang baik tidak selamanya mengantarkan anak kita ke jalan yang benar. Teman yang baik seringkali menjerumuskan anak di dalam kejahatan. Kita bisa tengok di rumah pembinaan, di lapas, banyak anak yang seringkali mengalami korban karena merasa tidak aman di rumah, tidak didengarkan, merasa terusir. Bukan seperti Ismail dan Hagar yang diusir dari rumah, tetapi situasi rumah yang tidak nyaman, yang selalu diwarnai dengan caci maki, sumpah serapa. Hal-hal itu yang membuat anak tidak nyaman di rumah dan merasa terusir dari rumah. Mari kita bangun hidup bersama yang penuh dengan cinta kasih. Karena sekali lagi lagu di awal pemberitaan ini mengisyaratkan bahwa Yesus cinta semua anak tanpa memandang siapapun dia. Hitam, putih, keriting, lurus, semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari kita masuk saat teduh dan akan diiringi oleh Nona Asalia Hatu dengan biolanya.
Saat teduh selesai, dan dengan penuh sukacita mari kita angkat pujian bersama nyanyian Jemaat GPM nomor 223. Saya undang jemaat berdiri dan sama-sama kita mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua umat percaya di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus, yang telah menuntun perjalanan hidup kami memasuki minggu terakhir di bulan Juli 2020. Kami bersyukur bersama-sama seluruh anak-anak di Indonesia yang merayakan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin. Melalui peristiwa Hari Anak Nasional dan melalui kisah Ismail dan Ishak, kami diajar selaku persekutuan jemaat dan orang tua untuk membimbing anak-anak kami di jalan yang benar. Sebab itulah tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami, maka Tuhan juga akan membuat apa yang harus Tuhan lakukan dengan menyertai dan memberkati seluruh proses pertumbuhan hidup dan iman anak-anak kekasih kami. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami sebagai papa dan mama di tiap-tiap keluarga. Karena kami harus berperan sebagai guru bagi anak-anak kami selama virus corona belum juga reda. Selama anak-anak kami masih harus belajar di rumah, kami sadar kami seringkali tak mampu untuk mendampingi anak-anak kami. Pengetahuan dan keterampilan kami terbatas sebagai seorang guru yang harus sabar, yang harus meluangkan waktu yang cukup. Karena keseharian kami harus memastikan makan minum, pakai anak-anak dan seluruh anggota keluarga kami terpenuhi. Sekarang kami juga harus
meluangkan waktu kami untuk menjadi guru bagi anak-anak kami. Situasi ini membuat banyak di antara kami yang merasa frustrasi. Tetapi sebagaimana Tuhan membuka mata hati dari Hagar, maka Tuhan akan memberi kepada kami semangat yang baru, cara pandang yang baru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Kami mohon supaya Tuhan memberi kepada anak-anak kami ketekunan untuk juga belajar, walaupun ada kerinduan untuk berjumpa dengan teman di sekolah, dengan para guru di sekolah. Tetapi itulah, mereka harus tabah dan sabar. Kami mohon supaya Tuhan memberkati semua pihak yang berperan untuk menciptakan metode dan kreativitas untuk menggairahkan anak-anak kami belajar di rumah. Apakah itu Menteri Pendidikan dan kepala-kepala dinas provinsi, kota, dan juga para guru, supaya belajar secara online bisa menggairahkan anak-anak kami untuk belajar. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan tetap melindungi kami, menjaga kami dari segala yang jahat, dari berbagai penyakit, termasuk di dalamnya virus corona yang belum juga meredah. Tuhan, ajar kami supaya kami disiplin mengikuti protokoler kesehatan supaya kami nyaman, kami terhindar. Walaupun kami harus beraktivitas di luar rumah, apalagi jemaat ini sebagai jemaat kategorial Polri Sinar Kasih yang harus bekerja sebagai anggota kepolisian. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Kami berdoa mohon supaya Tuhan juga memberkati seluruh warga gereja yang bekerja selain sebagai anggota kepolisian, sebagai guru, sebagai tenaga medis, sebagai orang-orang yang bekerja di luar rumah, tetapi juga yang bekerja di dalam rumah, di mana saja mereka bekerja. Para pensiun, Tuhan memberkati. Supaya semua pihak bisa memainkan peran-peran yang penting untuk kebersamaan sebagai keluarga tetapi sebagai jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk para medis yang bekerja di semua rumah sakit yang ada di kota Ambon, yang ada di provinsi Maluku. Akibat dari peran dan tanggung jawab mereka sebagai para medis, banyak di antara mereka yang terinfeksi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tapi Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan memberi roh dan hikmat-Mu kepada para pemimpin negeri ini, di pusat, di provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa-desa yang terpencil. Sebab pandemi COVID-19 membuat seluruh pihak mencurahkan perhatian bagaimana caranya supaya seluruh warga masyarakat ini bisa hidup sehat, tetapi juga jaminan makan, minum, pakai dan seluruh kebutuhan bisa terpenuhi. Memang tidak ringan berpikir dan mengambil kebijakan. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan membuka mata hati dan mata iman dari seluruh pemimpin di negeri ini, maka tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa ya Tuhan,
bagi pihak gereja, baik tingkat sinode di Kelasis Kota Ambon, termasuk jemaat-jemaat yang tersebar di 34 Kelasis, termasuk jemaat GPM kategorial Polri Sinar Kasih. Sudah beberapa bulan ini aktivitas peribadatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas peribadatan berlangsung di dalam setiap keluarga rumah tangga, tetapi bukan berarti para pelayan tinggal diam. Para pelayanmu, apakah itu pendeta, penatua, diaken, berpikir keras bagaimana melakukan tugas pendampingan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan memberi kekuatan kepada para pelayan supaya mereka menemukan cara yang baik, yang kreatif dan strategis untuk mendampingi umatmu, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, untuk melakukan program mungkin tidak maksimal, tetapi hal-hal yang perlu dilakukan. Perhatian bagi seluruh anggota gereja, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, sesuai kategorisasi di tengah-tengah jemaat. Supaya aktivitas katekisasi sekolah minggu anak remaja bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Tuhan berkatilah, beri semangat supaya mereka bersemangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Pembangunan fisik mungkin belum bisa dilakukan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka berkat-Mu mengalir di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan, persembahan-persembahan yang sudah disiapkan oleh tiap keluarga, biarlah Tuhan memberkati supaya dapat dikelola untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mempertaruhkan seluruh hidup. Kami memasuki usbu yang baru, memasuki bulan yang baru bersama dan di dalam Tuhan. Tuhan, terimalah seluruh bentuk persembahan-persembahan yang kami persembahkan, nyanyian-nyanyian yang kami bawakan kepada Tuhan, biarlah semuanya ini berkenan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami bawa dan kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri dan kita sama-sama melakukan nyanyian jemaat GPM 274. Aku amat senang
Jemaat kita terpanggil untuk berdoa bagi dunia. Kita juga terpanggil berdoa bagi bangsa dan pemerintah. Kita harus berdoa bagi semua saudara dan sesama. Kita terpanggil melakukan usaha untuk pelestarian lingkungan. Maka arahkanlah hati dan tekadmu kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Allah sumber segala kasih karunia melimpahkan kepada kita berkat-Nya. Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita. Roh Kudus memberdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Ibadah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.